Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Partner program yang akan membahas tentang masalah putra mahkota Arab Saudi usulkan pakai racun untuk bunuh Raja Abdullah, kata mantan petinggi intelijen. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pernah mengusulkan membunuh Raja Abdullah semasa dia masih hidup dengan menggunakan cincin beracun, sebut mantan petinggi intelijen Saudi. Dalam wawancara dengan CBS, saat Al-Jabri mengatakan Mohammed bin Salman pernah memberitahu sepupunya pada 2014 bahwa dia berniat melakukan aksi tersebut agar ayahnya, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, bisa naik tahta. Sempat terjadi ketegangan di dalam keluarga kerajaan pada masa peralihan kekuasaan. Namun, apa yang dikatakan Al-Jabri dibantah kerajaan Saudi. Pemerintah kerajaan Saudi menyebut Al-Jabri sebagai mantan pejabat yang kehilangan kredibilitasnya dan punya riwayat berbohong. BBC juga telah menghubungi pemerintah kerajaan tersebut untuk berkomentar mengenai tuduhan-tuduhan itu. Ketika diwawancarai dalam program 60 Minutes yang ditayangkan stasiun televisi CBS, Al-Jabri memperingatkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman selaku penguasa de facto Arab Saudi dan putra Raja Salman adalah seorang psikopat, pembunuh di Timur Tengah dengan sumber daya tak terbatas, sosok yang menimbulkan ancaman terhadap rakyatnya, terhadap warga Amerika, dan terhadap planet ini. Al-Jabri menuding bahwa pada pertemuan tahun 2014, Mohammed bin Salman mengusulkan pada sepupunya, Pangeran Mohammed bin Nayef, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri, bahwa dia bisa mengatur agar Raja Abdullah dibunuh. Mohammed bin Salman kiri menggantikan Mohammed bin Nayef kanan sebagai putra mahkota Saudi pada 2017. Dia berkata kepadanya, "Saya ingin membunuh Raja Abdullah. Saya mendapat cincin beracun dari Rusia. Itu cukup bagi saya untuk menjabat tangannya dan dia akan tamat," papar Al-Jabri. Apakah saat itu dia hanya sesumbar? Dia mengatakan itu dan kami menganggap serius. Al-Jabri mengaku perkara itu telah diurus secara tertutup di pengadilan kerajaan. Namun, dia menambahkan, pertemuan antara Mohammed bin Salman dan Mohammed bin Nayef direkam dengan kamera video secara diam-diam. Al-Jabri mengeklaim dirinya tahu ada 2 salinan rekaman video. Abdullah meninggal dunia pada usia 90 tahun pada 2015. Mendiang kemudian digantikan oleh saudara laki-lakinya, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, ayahanda Mohammed bin Salman. Raja Salman lantas mengangkat Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota. Akan tetapi, pada 2017, status itu dialihkan ke Mohammed bin Salman. Tak hanya itu, Mohammed bin Nayef juga kehilangan jabatan sebagai Menter Dalam Negeri dan dilaporkan sempat dijebloskan sebagai tahanan rumah. Tahun lalu dia ditahan aparat atas dakwaan yang tidak diumumkan ke publik. Adapun Al-Jabri kabur ke Kanada setelah Mohammed bin Nayef lengser sebagai putra mahkota. Al-Jabri mengatakan dalam wawancara bahwa dia sempat diperingatkan oleh seorang teman di sebuah lembaga intelijen negara di Timur Tengah. Mohammed bin Salman mengirim sekelompok pembunuh untuk menghabisinya pada Oktober tahun 2018, beberapa hari setelah agen-agen Saudi membunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, di Turki. Al-Jabri menuding ada 6 orang yang tergabung dalam satu tim mendarat di Ottawa. Tapi mereka dideportasi setelah Bea Cukai Kanada menemukan mereka membawa peralatan mencurigakan untuk analisa DNA. Tahun lalu, Al-Jabri melayangkan gugatan terhadap putra mahkota Saudi di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Gugatan tersebut menuduh Mohammed bin Salman telah melakukan pencobaan pembunuhan. Sang putra mahkota membantah tuduhan-tuduhan itu. Dia juga menyangkal telah terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi. Meskipun sejumlah lembaga intelijen AS menyebut dia menyetujui operasi tersebut. Raja Abdullah depan kiri digantikan saudara laki-lakinya, Salman kanan pada tanggal 18 Maret tahun 2008. Abdullah meninggal pada 2015 dalam usia 90 tahun. Melalui surat pernyataan kepada CBS, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington DC, AS, mencap Al-Jabri sebagai mantan pejabat pemerintah yang kehilangan kredibilitasnya, punya riwayat panjang berbohong dan menciptakan pengalihan isu guna menyembunyikan kejahatan keuangan yang dia lakukan, hingga mencapai miliaran dolar,
untuk membiayai kehidupan mewah dirinya dan keluarganya. Al-Jabri sedang digugat atas tuduhan korupsi oleh sejumlah entitas Saudi. Seorang hakim Kanada telah membekukan aset-asetnya seraya mengatakan ada bukti-bukti penipuan yang luar biasa. Al-Jabri membantah telah mencuri uang pemerintah. Dia juga berkilah bahwa mantan majikannya telah mengupahnya dengan royal. Pada Maret tahun 2020, aparat Saudi menahan dua anak Al-Jabri, Omar dan Sarah, yang disebut beberapa kelompok HAM sebagai upaya untuk memaksanya kembali ke Arab Saudi. November lalu, 2 bulan setelah ayah mereka menggugat putra mahkota, kedua anak itu dihukum masing-masing 9 dan 6,5 tahun penjara oleh pengadilan Saudi. Mereka dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang dan berusaha kabur dari negara itu. Keduanya membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Sebuah pengadilan banding menguatkan vonis sebelumnya dalam sidang rahasia yang tidak dihadiri mereka.